Nek Satin sedang membenamkan kepalanya ke selangkangan sang istri. Dengan kaget dan berteriak, sampai-sampai kami sekeluarga di luar ikut terperanjak. "Keluar! Aku bilang keluar! Kamu mau istrimu mati?" teriak Nek Satin. Sang suami pun tak ada pilihan lain selain menutup kembali pintu kamar tempat sang istri bersalin. Aku menghampirinya. "Ada apa, Bang?" tanyaku. "Sepertinya ada yang tidak beres ini," jawabnya. "Tidak beres bagaimana, Bang?" Aku kembali bertanya. Seketika ia diam dan duduk di pojok rumah sambil menangis. Sebetulnya kami semua tahu bahwasanya Nek Satin ini berbahaya. Cuma lantaran tidak ada orang kampung yang bisa, maka mau tidak mau kami berserah diri mempercayakan kepada Nek Satin. Lagi pula pada masa itu penduduk mayoritas petani, rata-rata kehidupan ekonominya sulit, boro-boro membeli sepeda motor, dapat makan sehari-hari saja mereka sudah bersyukur. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan lagi, hanya pasrah dengan keadaan. Setelah 1-2 jam berlalu, keluarlah Nek Satin dengan wajah sedih. Dia mengatakan bahwa istrinya tidak selamat. Sang suami pun masuk dan menjerit-jerit sambil memeluk istrinya. "Yang, sayang, bangun, tak boleh meninggal, Yang," teriak sang suami. Kami sekeluarga pun berbondong-bondong masuk ke dalam kamar. Sang ibu dari istrinya Daud pingsan di hadapanku. Maklum, sang istri bernama Tini ini baru setahun menikah dengan Daud, dan si ibu dari Tini baru mau mendapatkan cucu pertamanya. Ibunya meninggal sementara bayi pun masih dalam kandungan, tidak bisa diselamatkan. Anehnya bibir sang istri bernama Tini tersebut membiru dan tidak ada setetes darah pun di sana layaknya orang bersalin. Keluarga mana yang tidak histeris melihat kejadian ini? Nek Satin langsung kembali ke rumahnya tanpa ada rasa bersalah di wajahnya. Sementara itu, keesokan harinya proses pemakaman pun dilakukan. Aku mendengar ibu-ibu di sana sibuk membicarakan sesuatu, yaitu kejanggalan kematian Tini. Dadanya terdapat luka lebam dan lehernya memerah. Nek Satin tidak berani keluar dari rumahnya, takut dia disalahkan mungkin. Setelah kejadian itu, para ibu hamil tidak berani pulang ke kampung beliau, lebih memilih keluar kampung sementara menjelang melahirkan. Sementara Nek Satin sudah kocar-kacir, terkadang beliau seperti orang yang kurang waras karena mangsa tidak bisa didapatkan lagi. Beliau sakit keras, tetapi anak beliau satu pun tidak ada yang menjenguk beliau di kala beliau sakit. Saat Nek Satin mendengar ada tetangganya yang sakit, dia rajin berkunjung, dan tak heran lagi setiap tetangga yang ia kunjungi waktu sakit, malam hari atau keesokan harinya mereka menjemput ajal. Sudah bukan rahasia umum lagi, dan setiap beliau menjenguk orang yang sakit, tubuhnya kembali sehat, tetapi yang sakit akan semakin sakit dan bahkan selalu meninggal dunia. Nek Satin ini dulunya adalah pindahan dari Gorontalo. Beliau pindah ke daerahku pas anaknya sudah besar-besar. Intinya, ia bukan penduduk asli daerah kami, melainkan seorang pendatang, namun sudah lama. Kejadian demi kejadian semenjak ia menetap di kampung kami, tidak jarang juga para warga di sana sudah lama berencana buat mengusir Nek Satin keluar dari kampung kami. Tapi melihat usianya sudah tidak muda lagi dan anak-anaknya pun tidak ada yang mau mengurusi, akhirnya warga berpikir ulang buat melakukannya. Sampailah 2 tahun yang lalu ada sekeluarga pendatang tinggal di kampung kami. Beliau hamil tua dan membeli tanah dan membuat sebuah gubuk sederhana untuk keluarganya. Sepulang mengajar, aku melihat Nek Satin duduk di depan pintu rumah sambil kutegur. "Nek, lagi ngapain?" seruku. "Duduk aja," sahutnya.
Aku pun singgah sambil bercengkrama beberapa saat. Tak lama ada laki-laki berlari dengan tergesa-gesa sambil mengatur napas. Akhirnya ia pun berbicara, Nek, tolong saya Nek, istri saya mau melahirkan. Seru lelaki tersebut. Nek Satin terperangah. Sebentar, saya siap-siap dulu. Imbu Nek Satin sambil membenarkan kainnya dan masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian beliau keluar sambil membawa bungkusan kain yang diikat untuk dijadikan tas bawaan. Kamu tidak ikut, Ra? Seru Nek Satin kepadaku. Ikut, sahutku lagi. Di sepanjang perjalanan, aku berkata di dalam hati, apakah kejadian beberapa tahun lalu akan terulang kembali? Bulu kuduku merinding memikirkannya. Sesampainya di kediaman laki-laki itu, kulihat ibu yang hamil tua sudah di dalam kamar dalam posisi berbaring di lantai, yang hanya beralasan tikar pandan saja. Seperti biasa, Nek Satin menyuruh sang suami buat keluar dan mengunci dari dalam pintu kamar itu. Aku sudah mulai panik. Aku berlari ke rumahku dan memanggil ibuku. Bu, ada orang melahirkan. Ditolong Nek Satin, seruku. Dan ibuku langsung keluar dan berlari ke rumah ibu melahirkan itu sambil sesekali berteriak, Nek, buka, kata ibuku. Aku pelan-pelan berbisik ke telinga suami ibu yang melahirkan itu, Pak, sebaiknya jangan di sini. Sebaiknya jangan, nenek itu yang mengurus istri Bapak, tuturku. Kenapa? Tanya laki-laki itu. Aku cuma bisa bilang bahaya aja, kataku lagi. Akhirnya ibuku bisa masuk ke kamar. Tidak peduli Nek Satin mau marah ke ibuku, tetap dia duduk di sebelah ibu melahirkan itu dengan dalih ingin membantu proses persalinan. Tak terasa malam pun tiba, pukul 8 malam. Tetapi sang istri dari laki-laki itu tidak kunjung melahirkan juga. Kondisi ibu yang hamil sudah sangat lemah dan akhirnya ibuku menyarankan buat lahiran di rumah ibuku saja. Siapa tahu ada gangguan di rumahnya, kata ibuku. Suaminya dan beberapa tetangga lain pun ikut menggotong ibu hamil itu buat dibawa ke rumah ibuku. Setibanya di rumah ibuku, benar saja begitu tiba di sana bayinya langsung keluar, tetapi sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Setidaknya sang ibu masih bisa diselamatkan. Dari kejadian ini, kemungkinan besar rencana Nek Satin gagal total dan pada pagi harinya penduduk setempat dibuat tercengang melihat rumah Nek Satin sudah tidak ada atapnya lagi. Atapnya pindah ke bawah semua. Bukan hanya atap rumahnya, tapi bubung rumahnya pun ikut tercabut dan tergeletak di pinggir rumah. Setelah ditanya apa yang terjadi, Nek Satin cuma bilang bahwasanya tadi malam angin ribut yang menerbangkan semua itu. Padahal kami tahu tadi malam tidak ada apa-apa, hujan apalagi angin. Ibuku berkata, mungkin hantunya ngamuk soalnya tidak jadi mendapatkan mangsa, seru ibuku. Aku cuma bisa mendengarkan tanpa berani berkata apa-apa. Beberapa minggu kemudian, kulihat ia sedang memperbaiki rumahnya dengan menggajikan beberapa orang tukang. Hari-hari pun berlalu sampai suatu saat Nek Satin jatuh sakit dan tetangga menghubungi anaknya. Akan tetapi sang anak tidak ada yang mau menjenguk sang ibu, padahal Nek Satin sudah hampir mendekati ajal. Sudah ditunggu beberapa minggu, namun ia tidak kunjung meninggal, bahkan terkesan tersiksa. Ibuku menghubungi sang anak, membujuk setidaknya satu orang yang datang. Akhirnya setelah 2 minggu ditunggu, yang datang hanyalah sang putrinya. Ketibanya sang anak di kediaman Nek Satin, masuklah ia ke dalam rumah. Warga sudah berkumpul, namun ada salah seorang warga yang membisikkan sesuatu ke telinganya. Anak Nek Satin pun langsung berdiri sambil berkata, tidak, aku tak mau, aku tak sudi, teriaknya. Aku pun tidak mengerti apa yang dimaksud dan dibisikkan mereka. Ibuku ada di samping putri Nek Satin sambil menenangkan.
Sudah aku bilang, jangan dari dulu, tapi ibu tidak mendengarkan. Tangis Putri Nek Satin. Lalu tiba-tiba Putri Nek Satin terdiam sambil memandangi wajah ibunya dengan mata terbelalak. Dia membuang muka dan menangis lagi, entah apa yang sedang dipikirkannya. Lalu ada seseorang laki-laki menyarankan untuk membuka atap rumah tepat di atas Nek Satin tidur. Katanya supaya ilmunya bisa pergi, dan kulihat beberapa laki-laki sibuk mencari palu kesana kemari. Setelah mendapatkan beberapa buah palu, mereka pun memanjat dan membuka selembar atap rumah Nek Satin yang terbuat dari seng. Dibiarkan hingga besok pagi, tetapi Nek Satin tidak kunjung meninggal, malah makin tersiksa. Sementara itu, keesokan harinya, seorang tetangga membisikkan sesuatu lagi kepada Putri Nek Satin. Warga pun berkumpul di kediaman Nek Satin sambil menangis. Sang putri mengangguk seperti menyetujui sesuatu. Seketika aku langsung melihat ada seseorang wanita berambut acak-acakan persis wajah Nek Satin, namun persik menyeramkannya, sedang menghimpit dan mencekik leher Nek Satin. Apa kalian ingat cerita pertamaku yang waktu aku hanyut di bawah arus, aku diberi makan bunga coklat kemerah-merahan oleh orang Bunian. Sejak saat itu aku sering dan bahkan selalu melihat makhluk tak kasat mata dimanapun aku berada. Namun karena sudah terbiasa, aku sudah tidak heran lagi, tidak seperti di saat aku awal mula mengalaminya dahulu. Makhluk yang menyerupai Nek Satin tersebut menoleh ke arah putrinya, dan Putri Nek Satin terduduk sambil menangis dan berkata, "Iya bu, aku mau," tuturnya. Makhluk tersebut seketika berpindah dan memeluk pundak sang putri Nek Satin, dan akhirnya Nek Satin pun menghembuskan napas terakhir dan meninggal. Setelah selesai masa berkabung, kata ibuku, Pak RT menghampiri rumah peninggalan Nek Satin, yang mana di dalamnya terdapat putrinya dan beberapa anaknya. Entah apa yang mereka bicarakan, intinya menurut penuturan ibuku, Pak RT mengusulkan untuk Putri Nek Satin tersebut pindah dari kampung kami, sebab takut kejadian serupa terulang kembali. Dengan terpaksa Putri Nek Satin menyetujuinya. Tanah peninggalan ortu mereka di kampung kami semua dijual dan dibagikan. Anak-anak yang lainnya tidak berani protes sebab tidak ada yang bisa menanggung beban orang tua mereka kecuali saudara perempuan mereka satu-satunya ini. Usut punya usut, ternyata alasan mereka tidak pulang ketika ibunya sakit yaitu takut polong sang ibu diturunkan ke mereka dan menjadi bala buat keluarga mereka nanti. Tanah yang terdapat bekas rumah Nek Satin yang dijual ke salah satu warga dibakar oleh seluruh warga setempat hingga rata dengan tanah, dan Putri Nek Satin kembali ke rumahnya di Padang dan sudah tidak ada kabarnya sampai saat ini. Entah apa yang terjadi pada dirinya dan hidupnya kelak. Warga kampung merasa kasihan dan sedih melihat anak Nek Satin tersebut. Karena kesalahan dan keserakahan orang tuanya, sang anak harus memikul beban yang sangat berat. Selesai. Terima kasih atas segala dukungannya. Tatar Kahuripan, mohon maaf bila mana dalam penuturan kisahnya ada ejaan-ejaan yang salah, dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah-kisah lainnya di Tatar Kahuripan.